Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai pihak dari JNT Express. Di nomor 1 kita bakal nanya sistem kerjanya gimana ya kira-kira? Bagaimana pengaturan jadwal kurir bisa tetap beroperasi tanpa libur? Kalau kita kan misalnya ada kerjasama sama ini juga ya, vendor ya. Jadi kalau misalkan ibarat kata satu libur ya, biasanya shift-shiftan sih yang jelas ya. Ada yang misalkan jadwal libur, ada yang libur ya pasti adalah jadwal-jadwalnya ya. Jadi jangan sampai semuanya libur. Yang kedua, bagaimana cara staf mengelola penumpukan paket saat momen belanja online agar pengiriman tetap tepat waktu? Lebih ke jadwal pick-up-nya ya kita sesuaikan. Karena kan kalau misalkan nyesuaiin semua ya pasti akan kedadakan. Jadi ada ya itu tadi shiftnya kan. Ada yang jadwal pick-up-nya dari pagi, ada yang siang, sore, malam. Jadi dia nggak keteteran nanti di pick-up-nya. Nomor 3-nya, bagaimana efektivitas layanan gratis jemput paket di tempat dalam menarik minat pelanggan UMKM? Oke, untuk pick up ya, maksudnya ini pick up by aplikasi mungkin ya. Jadi kita itu dibagi-bagi kurirnya. Ada yang khusus untuk e-commerce, jadi kayak Tokopedia. Ada juga yang dia itu standby di sini, khusus untuk yang by aplikasi kayak UMKM itu tadi ya. Misalnya by aplikasi atau mungkin ada ibarat kata kenalan juga, jadi langsung by call gitu. Bagaimana cara JNT menentukan lokasi? Bagaimana rencana penambahan kurir dan harga saling manfaat musim ramai? Untuk kalau di musim lebaran ya, biasanya kita langsung ambil dari sini. Kita langsung sebelumnya sih biasanya seminggu sebelumnya kita udah mulai kayak buka lowongan gitu untuk yang part timer tentunya untuk persiapan. Jadi jangan sampai kekurangan staff sih. Saya kan udah pasti kalau yang reguler yang ibarat kata bukan part time yang full time pasti kan ada yang pada cuti ya. Selanjutnya, apa rencana JNT dalam mengembangkan teknologi aplikasi agar lebih memudahkan pelanggan? Oke, untuk aplikasi ya, kita itu ada dua nih. Yang pertama itu aplikasi JNT Express yang bisa di-download di mobile ya, entah di iOS ataupun App Store juga. Itu untuk memudahkan pelanggan juga, jadi ada fitur pick up-nya juga, jadi lebih memudahkan. Tapi selain dari aplikasi itu juga ada yang namanya VIP. Jadi VIP itu sebenarnya kayak web, itu sama sih ya. Jadi bisa ngetik sendiri alamatnya, jadi nanti tinggal pick up, tinggal scan gitu. Jangan gitu sih yang pelayanannya. Jadi yang pertanyaan pertama itu tidak, bagaimana tahapan paket mulai dari jemput kurir hingga siap dikirim ke kota tujuan? Berarti ini proses pick up ya? Yang pertama kan dari sellernya atau customernya kan request dulu nih, entah dari e-commerce, dari Tokopedia atau dari aplikasi. Nah dari pesanan tersebut akan masuk ke sistem kami. Lalu kami akan lihat dulu untuk alamat ini masuk di pesan seperti apa. Itu dia ada kayak wilayah sendiri. Misalkan ada yang daerah halaman dia, ya nanti kita langsung hubungin kalau daerah sana untuk pick up. Jadi dia langsung ambil barangnya. Kalau misalkan barangnya itu udah ya udah ada kasihnya nih, lumayan tinggal di scan, nanti kita kan ada alamat. Jadi langsung di scan, bawa ke sini, terus ya dikalungin, kirim. Cuman kalau misalkan belum pun setidaknya ada kodenya lah, nanti bisa dicek ke sini. Lalu yang keduanya, kecepatan sortir. Bagaimana penggunaan mesin otomatis mempercepat pemilahan ribuan paket setiap harinya? Oke, kalau untuk mesin cabang kami memang belum ada sih ya, jadi masih manual. Cuman di beberapa tempat, terutama di pusat gudangnya tentu udah ada. Jadi dia itu ada kode wilayah tersendiri. Jadi dari mesinnya itu bahkan scan kode tersebut. Jadi emang lebih mudah untuk mengaturnya, jadi lebih cepat. Gitu sih. Terus pertanyaan ketiganya, kendala. Apa langkah yang diambil jika terjadi kerusakan paket selama prosesan di gudang? Oke, kalau misalkan ada paket yang besar, biasanya kita pertama kita hold dulu nih, terus kita hubungi dulu DP dari yang pick up. Biasanya gudang nih tugasnya ya kan. Kalau misalkan oh ini paketnya rusak, suruh ngabarin ke penjualnya dulu gimana mau dikembalikan kah, diganti atau mau dikirim. Jadi kalau lanjut kayak gitu
biasanya ini pun juga nggak mau terima kan, jadi biasanya konfirmasi. Asli. Oke, mengenai perhitungan biaya pada usaha JNT Express, faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan biaya pengiriman di JNT Express, misalnya berat barang, jarak, dan jenis layanan? Ya untuk layanan sendiri kita kan banyak nih. Ada yang pertama kita ada standar aja sama ekonomi. Ekonomi itu biasanya dipakai untuk yang luar Jawa, jadi dia pakai kapal gitu. Tentu untuk biaya pasti beda lah ya, kalau ekonomi lebih murah. Tergantung dari urgensi atau kepentingan dari paket tersebut. Kalau dia emang penting banget, ya pasti kita kasih yang standar atau yang pas ya, yang support. Cuman kalau misalkan baru dulu ya bisa pakai yang hemat, gitu lebih murah juga. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung biaya pengiriman berat jika berat volume dimensi paket lebih besar daripada berat sebenarnya? Oke, untuk beratnya kita tuh ada dua, antara 20 sama berat aktual. Berat aktual itu sangat ketimbang. Kalau berat volume itu tadi dihitung volumetriknya ya. Untuk yang mana yang dipakai biasanya yang lebih besar. Kalau misalkan volumenya lebih besar itu pakai volume. Jadi kalau berat aktualnya lebih besar kita pakai berat aktual ya. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan biaya antara layanan reguler dan layanan ekspres di JNT Express? Dan bagaimana cara menentukan pilihan yang lebih hemat? Tentu beda ya. Kalau yang ekspres kan dia emang layanan yang di apa ya? Juga prioritaskan lah, jadi pasti lebih mahal. Cuman emang nggak semua tempat yang besar ini masih beberapa tempat aja yang besar. Untuk yang lebih hemat mana? Kembali lagi tergantung dari customernya, dia lebih buru-buru banget atau enggak ya. Kalau misalkan lagi santai aja ya udah kita pakai yang standar namanya.